Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu wa la mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para bapak, para ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan hati kita untuk menerima petunjuk-petunjuk daripadanya. Yang selanjutnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk memahami ajaran Islam sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk mengamalkan, mempraktekkan ajaran Islam sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita akan membahas, judulnya adalah Manzilatul Ikhwah fi Syariah, yaitu kedudukan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan syariat. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam syariat Islam. Jadi sekali lagi, al-ittibaa manzilatun azimatun fi syariatil islamiyah. Mengikuti sunnah Nabi memiliki kedudukan yang sangat agung berdasarkan syariat Islam. Kenapa demikian? Yang pertama, al-ittibaa syartun liqubul ibadah. Karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan syarat untuk diterima ibadah. Artinya ibadah tidak akan diterima di sisi Allah kecuali sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La qubula li amalin minal a'mal al-ibadiyah illa bittiba'i wa muwafaqah lima ja'a bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal innal a'mal allati tu'malu bila ittiba'i wa ta'asi la tazidu amiluha minallah illa hudan. La qula, tidak diterima diamalin bagi satu amal, bagi satu aktivitas dari amal-amal ibadah, kecuali kalau mengikuti, kecuali kalau sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua amal yang dikerjakan oleh seseorang tanpa mengikuti
tanpa mencontoh maka tidak akan bertambah yang mengamalkannya kecuali dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kembali lagi kepada yang pertama. Jadi mengikuti sunnah Nabi, menyontoh kepada Nabi dalam semua aktivitas ibadah tidak akan diterima, ya, kecuali dengan kita ittiba, kecuali dengan nyontoh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walaupun kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh telah ada bagi kamu sekalian fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah SAW, uswatun hasanah, yaitu contoh yang baik liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang meyakini akan ada pertemuan dengan Allah, bagi orang yang meyakini akan adanya hari akhir. Wadhalika di anna Allah Ta'ala innama yubadu bi amrihi alladhi ba'atha bi Rasulullah SAW la bil arah wal aqwa. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala diibadahi adalah sesuai dengan perintah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuai dengan perintahnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ibadah bukan berdasarkan kepada rohyu, ibadah bukan berdasarkan kepada hawa nafsu. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan, barang siapa yang beramal satu amal, laisa alaihi amruna, yang amal tersebut tidak kami perintahkan, kata Nabi, bahwa maka ditolak." Jadi ibadah mesti sesuai dengan syariat, ya, ibadah mesti sesuai dengan syariat. Oleh sebab itu Al-Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala dia berkata, la yasirul qawal illa bil amal. Tidak sah satu ucapan kecuali dia mesti beramal. Wala yasirul qawl wal amal, tidak sah ucapan dan amal illa biniyatin, kecuali dengan niat. Wala yasirul qawlun wa amalun wa niyatin illa bisunnah. Jadi kata Imam Basri, tidak sah ucapan, tidak sah amal, tidak sah niat illa bisunnah, kecuali sesuai dengan sunnah. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, maka ma'anna kula amalin la yuradu bi wajh Allah ta'ala falaisa li'amilihi fi sawab. Maka setiap orang yang beramal yang tidak bermaksud dengan amal tersebut untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperoleh wajah Allah Ta'ala, falaisa li'amilihi, maka tidak ada bagi yang amal fi di dalamnya sawabun, adalah sawabun. Fakadzalika, demikian pula kullu amalin, setiap amal la yakunu alaihi amrullah wa rasuluh fa huwa mardud ala amili. Demikian pula setiap amal yang tidak terjadi amal itu atas perintah Allah, amal itu atas perintah Rasul, maka ditolak yang melaksanakan. Jadi yang melaksanakan itu. Maka fakul man ada sapidin malah ya'dan billah wa rasul falaisa min ad-din fi syai'. Maka setiap orang yang melakukan perkara yang baru, perkara baru adalah perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi, perkara baru adalah perkara yang tidak dicontohkan oleh para sahabat di dalam apa? Fiddin, di dalam agama. Ya, jadi setiap perkara yang baru
Yang baru berarti tidak dicontohkan oleh Nabi. Yang baru adalah yang tidak dipraktikkan oleh para sahabat dalam apa? Fiddin, dalam agama, bukan dalam urusan dunia. Sebab Nabi tidak diutus untuk menjelaskan bagaimana cara menanam pohon, ya, cara mencampur, ya, cara membuat bangunan, tidak. Tapi Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan dinul Islam, untuk menjelaskan bagaimana kita beribadah kepada Allah. Maka kata Imam Ibnu Rajab, wa kullu man ahdasa fid-din, barang siapa membuat perkara baru di dalam agama, malam ya'dan bilillah wa rasuluh, yang tidak diberi izin oleh Allah dan Rasul, yang tidak Allah dan Rasulnya mensyariatkannya, falaisa minadin bisyai, itu tidak dipandang sedikit pun beragama, tidak dipandang sedikit pun di dalam agama ini. Sebab agama mesti qala Allah, agama mesti qala Rasul. Jadi agama ini mesti berfirman Allah, agama ini mesti bersabda Rasul. Bukan agama, maksudnya bukan agama Islam kalau tidak berfirman Allah, bersabda Rasul. Sebab yang disebut masdarus syar'i, sumber hukum kita Al-Quran, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, syarat ibadah, ya, adalah mengikuti sunnah. Syarat ibadah. Yang kedua, kedudukan mengikuti sunnah Nabi, memiliki kedudukan sangat tinggi dalam Islam. Yang kedua, al-ittiba ahadu aslail Islam al-asasaini. Mengikuti sunnah Rasul adalah merupakan salah satu dari dua pokok, dari dua landasan di dalam Islam. Karena Islam dibangun atas dua landasan. Islam dibangun atas dua pondasi. Sebab ibadah syaratnya dua. Ya, kalau kita ibadah, siapa saja yang ibadah tidak akan diterima kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama, syaratnya mesti kholisan. Yang kedua, syaratnya mesti shawaban. Kholisan makana lillah, shawaban makana ala sunnah. Jadi ibadah ini mesti berbesar. Pertama, kholisan, maksudnya adalah ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ibadah tidak akan diterima kecuali kita mesti menyontoh, mesti kita mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, mengikuti sunnah Nabi ini adalah salah satu dari dua asas Islam. Ya, merupakan salah satu dari dua asas Islam atau dua pondasi Islam. Al-ikhlas wa ifradullah bil ibadah huwa haqiqatu imanil abdi wa syahadatihi bi alla ilaha illallah. Ikhlas mengesahkan Allah dalam beribadah. Ya, ikhlas mengesahkan Allah, menyendirikan kepada Allah bil ibadah dalam ibadah, itu adalah hakikat imannya seorang hamba dan hakikat persaksian seorang hamba bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pernyataan kita, wa asyhadu alla ilaha illallah. Jadi persaksian kita wa asyhadu alla ilaha illallah berarti al-ikhlas wa ifradullah bil ibadah, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ini hakikat imannya seorang hamba dalam persaksian bi alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Berarti sesembahan itu banyak, ya. Sesembahan ini adalah
banyak, ilah ini banyak sekali, ya. Tapi yang hak hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alam di sini ada la pilil jinsi, ya. Ilahnya adalah isbat. Jadi meniadakan seluruh ilah yang batil kecuali menetapkan satu ilah yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian walittiba wa ta'asi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa haqiqatu imanul abdi wa syahadati bi anna Muhammadar Rasulullah. Dan mengikuti, menyontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hakikat imannya seorang hamba dan persaksian seorang hamba bahwasanya Muhammad, dalam hadis lain Muhammad abduhu wa rasuluh. Muhammad ini adalah hambanya, Muhammad ini adalah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Muhammad adalah hamba, maka tidak boleh kita ibadah kepada nabi. Tidak boleh kita ibadah kepada para nabi, ya. Tidak boleh kita ibadah kepada para ikat. Tapi kita tidak boleh maksiat. Tidak boleh ibadah, tidak boleh maksiat. Ibadah hanya kepada Allah. Kepada Nabi apa? Alittiba wa ta'asi, mengikuti dan menyontoh. Mengikuti, menyontoh. Karena Nabi SAW tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, atau da'iyan ila Allah wa sirajan munira, atau Nabi sebagai syahidan wa mubasyiran wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Jadi Nabi SAW diutus oleh Allah, salah satu fungsinya adalah yatlu alaihim ayati, untuk membacakan ayat-ayat Allah. Tidak ada ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi kecuali oleh Nabi dibacakan ayat itu. Jadi tidak ada yang namanya wahyu, tidak ada yang namanya dinul Islam yang Allah turunkan kepada Nabi SAW kecuali oleh Nabi dibacakan. Tidak ada yang terlewat dari mulai surat Al-Baqarah sampai An-Nas. Tuntas, tidak ada yang terlewat. Tuntasnya pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Jumat ketika Nabi wukuf di Arafah. Jadi agama Islam itu telah tuntas, ya, pada hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah ketika Nabi wukuf di Arafah. Kata Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dinan. Al-ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-yauma, pada hari ini, pakai alif lam ma'rifat, pada hari ini tanggal 9 Dzulhijjah, pada hari Jumat ketika Nabi diwukuf di Arafah, akmaltu lakum, kata Allah, aku telah menyempurnakan bagi kamu sekalian agama kalian, dan aku telah menyempurnakan nikmatku, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Maka kata Ibnu Abbas, seorang sahabat yang belajar kepada Nabi tentang Al-Quran lebih daripada 3 kali tamat, ya, selesai dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dia menafsirkan ayat akhbarallahu ta'ala nabiyya wal mu'minina annahu akmalu lahum al-iman fala yahtajuna ila ziyadah. Kata Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tahu, telah memberitakan kepada nabinya dan kepada orang-orang mukmin bahwasanya agama Islam ini, bahwasanya iman ini telah tuntas. Jadi agama ini telah tuntas. Akhbarallahu ta'ala nabiyyahu wal mu'min annahu akmala lahu al-iman. Jadi Allah telah memberitahu kepada nabinya, orang-orang mukmin, bahwasanya iman Islam, dinul Islam telah tuntas. Bagaikan huruf dari A sampai Z, udah nggak ada huruf lagi, ya. Ini namanya tuntas. Dari mulai alif yang berdiri sampai yang bengkok itu telah tuntas.
alif sampai ya kata kalam sini tuntas, nggak ada lagi huruf Arab kecuali segitu. Ini namanya tuntas. Karena agama telah tuntas, fala yahtajuna ila ziyadah, maka tidak perlu lagi ada tambahan. Abadan kata Ibu, selama-lamanya sampai hari kiamat tidak ada tambahan lagi agama. Tuntas pada hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah ketika Nabi wukuf di Arafah. Bahkan kata Ibnu faqad atamahu fala yanqusu abadan. Bahkan Allah telah menyempurnakan agama ini, maka tidak ada kekurangan selama-lamanya. Maka kita beragama tidak perlu menambah, tidak perlu mengurangi. Kita nggak boleh menambah, nggak boleh mengurangi. Kalau menambah berarti menganggap agama ini masih kurang. Masa kita sama Allah bilang agama ini masih kurang? Ya. Atau kita mengurangi berarti agama ini berlebihan. Agama ini sudah pas, ya, pas, nggak kurang, nggak lebih. Kalau dimeterkan, kalau dipanjang lebarkan, panjang 5 meter, lebar 5 meter, nggak kurang 1 senti, nggak lebih 1 senti, pas 5 meter ke 5 meter. Umpama dicontohkan 5 meter ke 5 meter, namanya ini pas. Enggak kurang 1 mili, jangankan 1 senti, 1 mili pun enggak kurang. Pas 5 meter kali 5 meter. Bahwa rodiyahu, kata Allah, sungguh Allah telah meridhoi agama, fala yaqutuhu abadan, maka Allah tidak akan murka selama-lamanya. Maka selama kita berpegang kepada agama ini, sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dipraktikkan oleh para sahabat, Allah tidak akan pernah murka. Oleh sebab itu kata Nabi, taraktukum al-bayduha layluha kana hariha wa la yadbu'an abadi illa halikun. Kata Nabi, aku tinggalkan Islam ini dalam keadaan putih bersih. Jadi Islam ditinggalkan oleh Nabi tidak ada kesamaran, jelas. Kalau dalam kertas itu putih bersih, tidak ada titik-titik hitam sedikit pun, tidak ada kesamaran. Agama Islam agama yang sangat mudah. Agama Islam tidak ada yang sulit dikerjakan. Kenapa tidak sulit? Karena sesuai dengan fitrah kita. Sesuai dengan fitrah, ya tidak ada kesulitan agama Islam. Ya, tidak ada kesulitan, tidak ada kesamaran, jelas. Ya, agama Islam agama yang jelas, agama Islam agama yang nikmat, agama Islam agama yang tidak membuat kita pusing. Ya, kenapa harus berpikir ini ayat ini bagaimana mengerjakannya, ini bagaimana? Enggak, sebab Nabi telah yaj'alaihim ayati, kemudian wa yuzakkihim, tugas Nabi adalah mensucikan. Dengan cara apa? Dengan cara menjelaskan tauhid, diisi dengan tauhid. Mensucikan jiwa adalah Nabi menjelaskan tauhid. Ana adukum bila kalimataini khafifataini ala lisan sakilataini fil mizan syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Aku seru kamu sekalian ketika Nabi mengumpulkan orang-orang kufar Quraisy, saudara-saudara Nabi yang masih kafir, ketika itu diseru oleh Nabi, ana adukum ila kalimataini, aku seru kamu sekalian kepada 2 kalimat yang mudah diucapkan. Mudah kan ucapannya, tapi sangat berat dalam timbangannya. 2 kalimat ini kalau ditimbang dengan apa yang ada di dunia ini, akan berat 2 kalimat ini. Kalimatnya khafifataini ala lisan, mudah diucapkan, yaitu aku bersaksi bahwa saya tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya aku adalah hamba Allah dan aku adalah utusan Allah. Maka tidak boleh menyembah Nabi, ya, sebab Nabi juga hamba. Kalau hamba berarti Nabi itu diperintahkan ibadah. Bahkan tidak ada manusia yang paling sempurna ibadah kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kakinya juga bengkak, ya. Masa yang kakinya bengkak kita ibadah kepada yang kakinya bengkak? Ketika lapar Nabi juga harus makan. Ketika haus Nabi pun harus minum. Gak layak kita ibadah yang kepada orang yang masih lapar. Nabi masih lapar. Ana basarun mislukum, aku adalah manusia seperti kalian. Secara basariah sama. Lapar mesti makan, haus mesti
minum, ngantuk mesti tidur. Sama Nabi juga tidur. Maka aku, kata Nabi, suka sahur, suka juga makan, suka buka. Aku juga suka sholat malam, suka tidur. Aku pun menikah. Paman rogiba sunati parisa. Ini barang siapa tidak senang sunnah kami, maka bukan termasuk kelompok kami. Ya. Oleh sebab itu, tiba ahad aslail Islam al-asasaini. Mengikuti sunnah Rasul adalah merupakan salah satu asas Islam yang kuat, yaitu al-ikhlas wa ifradullah bil ibadah wa haqiqatu imanul abdi wa syahadati bi alla ilaha illallah wa littiba wa ta'asi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa haqiqatu imanul abdi wa syahadati bi anna Muhammadar Rasulullah. Fala yatahaqqaqu Islam abdin wa la yaqbalu minhu qaulun wa la amalun wal i'tiqadun illa idza haqqaqa hadaini aslain. Maka Islam seorang hamba ya tidak bisa terbukti. Siapa saja yang mengaku Islam, mengaku iman, tidak bisa terbukti dan tidak akan diterima apanya, ucapannya, amalnya, keyakinannya, kecuali apabila dia merealisasikan dua usul yang pokok. Yang pertama adalah al-ikhlas, yang kedua adalah al-ittiba. Jadi untuk diterima keislaman kita, untuk diterima ibadah kita, cuma dua syarat gampang. Pertama ikhlas, kedua nyontok ke Nabi. Kan gampang ya? Gampang. Ibadah kita diterima, ya bagaimana saja diterima. Asal apa? Satu, ikhlas. Satu yang menjadi motivasi, yang menjadi pendorong, yang menjadi tujuan adalah Allah, bukan untuk makhluk. Tidak ria, ya, apalagi syirik, ria saja sudah tidak. Kita sholat, kita sahur, kita berbuat baik kepada tetangga kita. Seorang anak berbuat baik kepada orang tua mendidik anaknya dan lain sebagainya. Ikhlas, pahala. Tapi nggak cukup. Yang kedua, ini menyontoh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ibadah kita harus sesuai dengan SOP ya. Nggak sah kalau ibadah nggak sesuai dengan SOP. Maka dalam Quran diperintahkan aqimus sholat, kutiba alaikumusiyam, dirikan kamu sholat, diwajibkan kalian sholat. Bagaimana sholatnya? Wah, menurut saya aja sholatnya, bagaimana saya, takbirnya bagaimana saya, ya, sujudnya bagaimana saya, nggak bakal diterima, ya, nggak bakal diterima. Kenapa? Sebab Allah sengaja mengutus ya tu'alim ayati wa izakim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nabi diperintahkan untuk mengajarkan Al-Quran, untuk mengajarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diutus untuk menjadi uswatul hasanah sebagai contoh. Makanya tidak sah kita ibadah kecuali mengikuti sunnah Nabi. Maka kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salat kalian sesuai dengan SOP. SOP-nya mana? Aku yang buat SOP-nya. Takbirnya gimana? Oh begini takbirnya. Boleh setelah ini boleh dada. Jangan begini takbirnya. Allahu Akbar. Bisa nggak diterima. Nggak sesuai dengan SOP ya. Sesuai dengan sunnah Nabi. Ya, karena Nabi diutus untuk menjelaskan agama. Nabi diutus untuk menjadi contoh. Tidak ada agama yang perlu penjelasan kecuali dijelaskan oleh Nabi. Makanya kita tidak perlu repot-repot ayat ini gimana ya dipikir sampai kita mengadakan seminar. Ayat ini gimana nih maksudnya? Akhirnya ada 10 ustaz atau 10 kiai di situ dia berkata, menurut saya ayat ini begini, itu menurut saya. Datang lagi saya yang kedua, menurut saya ini begini. Datang lagi yang ketiga, menurut saya adalah begini. Datang 100 orang berarti 100 saya. Kalau yang benar yang mana ya kalau 100 saya begini. Jadi agama ini menurut
saya. Enggak, sahabat menurut saya. Agama jangan menurut saya, harus menurut Rasul. Kenapa menurut Rasul? Karena Rasul diutus oleh Allah litubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada manusia. Apa yang dijelaskan? Al-Quran yang diturunkan. Jangankan kita orang Arab saja yang paham bahasa Arab, Al-Quran ini kan bahasa Arab. Tapi ada ayat yang ketika turun para sahabat tidak paham apa itu maksudnya. Seperti salah satunya ketika Allah menurunkan ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Para sahabat ketika turun ayat itu perasaan hatinya, jiwanya, dunia yang sebegitu luas terasa sebesar daun kelor. Karena para sahabat itu begitu. Kalau tidak bisa melaksanakan ayat, dunia yang bisa merasa sebesar daun kelor. Beda dengan kita. Sudah 70 kali diperingatkan dengan ayat, wah istiqomah ya kita. Cuma istiqomahnya bukan di dalam hak, ya istiqomahnya di dalam batil. Kuat gitu diperingati, santai. Kalau para sahabat bukan. Idza yutla alaihim yakhiruna lil arqani sujud. Apabila diperingatkan dengan ayat Allah langsung menyungkur sujud. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah langsung bertambah imannya. Kenapa bertambah iman? Karena melaksanakan. Inna kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasul liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya saja ucapan orang-orang mukmin apabila diseru kepada Allah, diseru kepada Rasul untuk menghukum di antara mereka, dia hanya mengatakan ayaqulu sami'na wa ata'na. Ketika turun ayat itu, para sahabat merasa lesu, merasa berat dengan ayat. Akhirnya mereka musyawarah mengutus Abu Bakar diutus untuk menghadap Nabi untuk menanyakan tentang ayat ini. Ya Rasulullah, aku diutus oleh para sahabat yang lain. Ada apa katanya Rasul? Kami merasa berat sekali. Dada-dada kami merasa sesak. Kenapa? Ketika turun ayat ini, sebab tidak ada seorang pun yang tidak zalim. Kalau kami zalim, berarti kami tidak akan menjadi orang selamat. Di dunia tidak akan mendapat petunjuk, di akhirat tidak akan selamat daripada azab Allah. Tidak ada seorang pun ya Rasulullah yang tidak zalim, kata Nabi. Oh, kata Nabi, kalian salah. Ayat itu yang dimaksud zalim bukan zalim seperti pemahaman kalian. Sebab kalau dolim begitu yang dipahami oleh Abu Bakar, tidak ada seorang pun yang tidak pernah dolim. Imam mendolim diri sendiri, imam mendolim anak, imam mendolim istri. Sebab dolim itu walau sayin fi ghairi diini, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, ini dolim namanya. Yang dimaksud dalam ayat ini kata Nabi bukan dolim itu, meskipun itu juga tidak boleh, cuman bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dalam ayat itu adalah kama qala Luqmanul Hakim lini. Yang dimaksud dalam ayat itu adalah seperti ucapan Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kata Nabi, ini seperti ucapan Luqmanul Hakim kepada putranya, wahai anakku, la tusyrik billah, engkau tidak boleh memperserikatkan Allah, sebab syirik itu adalah kedoliman yang sangat besar. Jadi ayat itu maksudnya adalah dolim dalam artian syirik, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman kemudian imannya tidak dicampurkan dengan syirik, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu akan mendapat keamanan dan mereka akan mendapat petunjuk. Oh, demikian. Itu para sahabat. Bahkan ketika turun ayat perintah sholawat kepada Nabi, ya, ketika datang perintah sholawat kepada Nabi, para sahabat tahu yang namanya agama mesti melewati mulut Nabi. Nggak ada agama yang tidak melewati mulut Nabi. Nggak seperti kita ini kadang-kadang lebih pintar daripada orang Arab, lebih pintar daripada para sahabat. Ketika ada perintah sholawat, kita bikin sendiri redaksinya.
Coba kalau kita bertanya kepada kita, pinter mana kita dengan para sahabat? Hebat mana kita dengan para sahabat? Para sahabat tahu tentang lughah Arabiah. Lughah Arabiah itu ada 7. Satu akhlak 7 huruf. Semua bangsa Arab mengetahui tentang lughah Arabiah. Tapi para sahabat bukan tidak bisa membuat redaksi sholawat, tapi para sahabat tahu yang namanya Islam, yang namanya ibadah itu mesti melewati Rasulullah. Maka dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaihi, wahai Rasulullah, bagaimana aku salawat kepadamu? Maka Nabi mengajarkan, di antaranya ada 12 redaksi sholawat. Salah satunya saya cari baca ketika mukadimah. Semua diajarkan oleh Nabi, tidak ada yang terlewat. Mau sholawat diajarkan, mau doa diajarkan, tidak ada yang diajarkan. Tidak ada ayat yang perlu penjelasan kecuali dijelaskan. Tidak ada ayat yang perlu contoh dicontohkan oleh. Sampai masuk WC dicontohkan oleh Nabi. Masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah. Jangankan perkara besar, perkara yang dipandang sepele oleh manusia diberikan contoh oleh Nabi. Nah, oleh sebab itu mengikuti sunnah Nabi adalah merupakan salah satu usul daripada usul Islam. Oleh sebab itu seseorang tidak akan diterima keislamannya kecuali dia bisa merealisasikan 2 usul, yaitu ikhlas, yang kedua al-ittibah, kemudian doa tapi muqtadha, kemudian dia melaksanakan tuntutan daripada pernyataan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu. Sebab 2 kalimat ini menuntut konsekuensi dari pernyataan, dari pengakuan, dari persaksian. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita beramal yang saleh. Amal saleh adalah amal yang mengikuti Al-Qur'an, amal mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak mempersikapkan di dalam beribadah kepada Allah kepada seorang pun. Ya, karena nanti waktunya habis. Ya, waktunya habis. Jadi kita baru bisa bahas 2. Padahal ini ada 8 poin. Ada 8 poin yang disebut dengan apa? Manzilah, kedudukan mengikuti sunnah Nabi berdasarkan syariat. Ini kurang lebih ada 8 poin yang bisa disampaikan pada malam ini. Baru 2 poin, ya. Baru 2 poin. Mudah-mudahan baru 2 poin paling tidak kita bisa menjadikan pegangan bahwa syarat ibadah ada 2. Pertama ikhlas, yang kedua al-ittibah, awal ta'asih di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum